Haleluya. Bapa, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, Tuhan. Kami yakin semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Urapi juga lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu ini, Tuhan. Agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam semua. Ya, kita ketemu lagi di setiap minggunya, ya. Tentunya dengan iman yang semakin bertambah atau semakin berkurang nih. Bang, kok nanyanya begitu? Ya karena iman itu naik turun, saudara. Ya, iman itu nggak mungkin bisa di sini terus. Ya, pasti dia akan bertambah levelnya atau turun. Nah, saudara masuk kategori yang mana? Ya, yang bisa jawab ya saudara sendiri. Karena kalau udah bahas iman, bahas tentang masalah pertumbuhan rohani, itu nggak bisa dari luar, tapi harus dari dalam yang melihat begitu ya. Saya nggak tahu pertumbuhan rohani dari pengerja saya. Kenapa? Karena tidak seperti apa yang saya lihat. Menurut saya pertumbuhan rohani dari, contoh ya, kalau ada yang saya sebutkan nggak usah ada yang marah, namanya contoh. Misalkan pertumbuhan rohani dari saudara Kristian, menurut saya luar biasa. Luar biasa. Itu kan penilaian saya. Yang tahu siapa? Diri dia sendiri. Betul nggak? Ya. Karena yang namanya pertumbuhan iman itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu. Ya. Dia merasa mungkin masih kayaknya ada penurunan iman. Nah, kalau pelayanan baru beda. Kalau pelayanan tuh harus ada yang dari luar. Ada yang support dari luar. Nggak bisa pelayanan itu dari diri sendiri. Gimana Betain Freeman sama diri sendiri? Terus singer sendiri di kamar. Terus mau WL sendiri di kamar gitu. Harus ada support dari luar. Ya. Talentanya tuh harus ada tempatnya. Ya. Jadi ada support dari dikasih untuk bawa firman. Dikasih kesempatan untuk jadi pegang amanah di sebuah gereja. Itu namanya support. Kasih jadwal A, B, C. Nah, pelayanan begitu. Pelayanan berkembang butuh support. Tapi kalau iman dalam diri kita itu internal. Hanya kita yang bisa mensupportnya. Nggak bisa support dari eksternal. Ya. Nah, pertumbuhan iman di dalam diri kita itu tergantung akan keintiman kita sama Tuhan. Bang, bagaimana caranya melihat orang intim sama Tuhan? Lihat penyembahannya. Tapi Bang, Abang dari mana tahu itu penyembahannya udah benar apa belum? Hari ini kita bahas. Sore ini tema kita adalah penyembahan yang berkenan di mata Tuhan. Ya, penyembahan yang berkenan itu seperti apa sih, Bang? Tunggu. Kita mau tahu dulu penyembahan yang berkenan. Ini kan temanya, ya. Tapi kita tahu dulu nih, sepakat dulu sama-sama nih. Jawab iya atau tidak. Selama ini kita merasa penyembahan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan belum? Nah, kalau ada yang jawab iya, lihat nanti ya penjabarannya. Kalau ada yang belum, ternyata kok saya udah ya udah berkenan gitu ya. Jadi bisa jadi apa yang menurut kita belum, tapi sesuai kriteria ini. Tapi ada yang menurut kita kayaknya udah berkenan nih, tapi tidak sesuai dengan kriteria materi pada sore hari ini. Jadi gini, saya awali dalam
materi ini yaitu nats ya, materi khotbah kali ini dengan nats yang saya ambil dari Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya, saya buka masker dulu ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu nas yang kita ambil pada sore hari ini. Ya. Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23 dan 24. Nah, ada dua kriteria penyembahan yang berkenan di mata Tuhan. Yang pertama adalah dilakukan oleh orang benar. Ya. Itu terlihat di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23. Karena kita ambil dua ayat dalam nats kita ya, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Nah, kriteria yang pertama itu ada di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23. Di ayat yang ke-23. Itu kriteria pertama. Yaitu dilakukan oleh orang benar. Ya. Nah, siapakah penyembah yang benar tersebut? Kita baca ya ayat 23-nya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Benarnya itu seperti apa? Sebentar, saya akan buka sesuatu buat saudara, ya, yang saya sudah siapkan. Tapi nanti saya akan coba tanya jawab karena saya khotbah biasanya kalau di luar tuh nggak suka tanya jawab. Itu karena ini adalah pengembalaan saya mau supaya jemaat, pengerja juga bertumbuh. Jadi saya akan tanya jawab. Nah, yang menjawab jangan pernah berpikir, wah pasti salah. Ya, ini bukan ujian. Ini nggak ada salah, nggak ada benar. Saya hanya mau tahu ya sejauh mana teman-teman atau rekan-rekan semua mengerti akan penyembahan yang berkenan. Ya. Menurut Ibu Angel, orang yang benar di ayat 23 itu seperti apa sih? Di ayat 23, Yohanes pasalnya yang keempat. Oke, penyembahan yang benar berarti ngarahnya kepada pujian ya. Yang saya tangkap adalah penyembahan yang tidak dibuat-buat. Ya, memang tidak dibuat-buat, memang apa adanya gitu ya. Tapi ya saya merasa ya kita semua ini harus tahu ya bahwasannya penyembahan itu memang hubungan kita sama Tuhan. Jangan pernah merasa kalau kita itu harus seperti A, seperti B, seperti C. Wah, kalau saya nggak seperti si bro A itu kayaknya saya nggak merasa penyembahan nih. Kalau nggak saya seperti sis A, saya nggak merasa saya penyembahan deh. Ada tolak ukur gitu ya. Nah itu nggak bagus juga. Ya, penyembahan itu mau suara kita dalam hal pujian. Tadi saya nangkep dalam hal pujian. Dalam hal pujian, suaranya, maaf, saya nggak bilang suara jelek. Tapi misalkan suara tidak enak didengar, gitu kan. Sekalipun tidak enak didengar, asal itu keluar dari hati kita. Ya, maka Tuhan mendengar. Ya. Ini contoh. Ya. Namun di dalam ayat itu, di pasalnya yang keempat ayat 23 di dalam Yohanes, penyembah yang benar itu adalah orang yang benar, yang percaya kepada Allah yang Esa. Hanya kepada Allah yang Esa. Siapa? Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Masih percaya dukun. Lagi ngetren tuh, dukun.
Tarung sama pesulap merah, ya. Masih percaya klinik, masih percaya batu ajaib, masih percaya hal-hal yang mistis. Nah, itu penyembahannya udah termasuk tidak benar. Karena tidak sepenuhnya ditopang kepada yang Maha Esa tadi. Masih mengharapkan sesuatu kepada yang lain. Contoh, kan Tuhan pencemburu ya. Ini nggak usah Tuhan kita bahas. Kita bahas misalkan yang di sini Pak Arif. Pak Arif punya anak. Pak Arif ini orang yang berada. Bisa mencukupkan anaknya kapanpun diminta. Mau makan tiap hari, sehari 7 kali juga pasti bisa dicukupkan. Tiba-tiba anaknya minta sama Pak Yos. Minta sama Pak Yos makan. Sekali diemin. 2 kali diemin. Tiap hari minta sama Pak Yos. Padahal Bro Arif ini, Pak Arif ini bisa menafkahi anaknya. Kira-kira Pak Arif cemburu apa enggak? Marah apa enggak? Kalau enggak marah, saya ganti ilustrasinya. Pak Arif punya istri. Bisa menafkahi istrinya. Ya, karena kalau anak belum tentu bisa marah, nggak apa-apa, hitung-hitung bantu, nggak dikasih makan gitu kan. Ya, istri bisa menafkahi istri. Terus selama 1 minggu istrinya minta makan, minta dinafkahi oleh Pak Yos. Padahal istri percaya, wah suami saya bisa nih menafkahi saya. Tapi kan boleh dong kalau saya sekali-sekali minta nafkah sama yang lain. Marah nggak? Marah nggak Pak Arif? Marah. Begitu perasaan Tuhan. Ya, itu loh perasaan Tuhan. Ya, jadi nggak usah berpikir sejauh apa gitu perasaan Tuhan, nggak usah, bandingin aja. Manusia aja begitu. Ya, Tuhan itu mau disembah nggak disembah, dipuji nggak dipuji, tetap Tuhan sejatinya. Ya, jadi esensinya Tuhan itu bukan butuh penyembahannya. Ya, tapi apa? Kasih, cinta dari kita. Karena kita diciptakan untuk apa? Teman karib Tuhan. Ya, buat berbagi kasih. Ya, disembah nggak disembah, sejatinya Tuhan tetap Tuhan. Emang ada ya kata-kata di dalam Alkitab, 1 ayat aja Tuhan minta disembah? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak perlu tuh Tuhan bilang, sembah aku Tuhan. Nggak pernah. Karena Tuhan udah tahu. Kalau dia datang ke dunia, di dalam hiruk pikuk para nabi, para rabi di situ, dia datang tiba-tiba di sini. Hei semua manusia, akulah Tuhan. Dia yakin, ya, nggak diterima, ditolak, bahkan bisa dipukulin, dianggap gila mungkin. Karena itu, Tuhan tidak langsung mengatakan dia Tuhan, tapi membuktikan dari mukjizatnya kalau dia Tuhan, dari perbuatannya kalau dia Tuhan, ya, dari kepribadiannya kalau dia Tuhan, ya. Begitu cara buktiinnya, ya. Nah, jadi penyembahan yang benar itu adalah penyembah yang benar itu adalah orang yang benar yang percaya kepada Allah yang esa. Percaya kepada satu Allah saja. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu penting, ya. Dan dia juga juru selamat. Yang memiliki pola hidup yang benar tercermin lewat pola hidup kudus. Hidup rukun dengan sesama, tidak ada unsur dendam, benci, juga permusuhan. Nah, ini yang penting. Ketika kita sudah intim sama Tuhan, habluminallahnya bagus banget. Habluminanasnya jelek. Padahal di sini penyembah yang benar adalah bukan hanya ya fokus kepada Tuhan saja, tetapi fokus kepada siapa? Kepada sesama. Ya, hidup kudus tercermin lewat pola hidupnya. Ya, hidup rukun dengan sesama, tidak ada unsur dendam, benci, juga permusuhan. Nah, jadi kalau misalkan kita punya musuh nih sekarang, ampunin deh, nggak apa-apa. Dia belum ngampunin kita kan urusan dia. Ya, yang penting kita mengampuni. Itulah penyembah yang benar, saudara. Ya, itulah penyembah yang benar. Nah, yang kedua, dengan cara yang
dengan cara yang benar. Ya. Nah, dengan cara yang benar ini kita bisa lihat di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 24, Saudara. Yaitu di sini Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Tetapi di sini sudah tepat sekali ya kalau Saudara buka Alkitab, coba buka Alkitabnya. Ya. Karena di dalam dengan cara yang benar, di dalam kriteria yang kedua, dengan cara yang benar, itu ada 3. Ya, ya, ada 3 poin. Yaitu yang pertama, menyembah dalam roh. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah kiblat yang sejati. Nah, kita bahas poin yang pertama, yaitu menyembah dalam roh. Karena di pasal Yohanes pasal yang keempat ayat 24 ini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara buka Alkitabnya, maka di situ cara yang pertama adalah menyembah dalam roh. Bukan dalam semangat Roh Kudus ya, tetapi dalam semangat roh. Roh siapa? Roh kita. Perhatikan huruf R kecil pada Alkitab yang ada di ayat yang ke-24. Ya. Sudah? Ya. R besar di situ yang pertama ya, itu diperuntukkan untuk Tuhan. Sedangkan R kecil itu diperuntukkan untuk roh kita. Jadi menyembahnya dalam roh, roh kita. Ya, roh kita sama roh Tuhan terkoneksi, frekuensinya nyambung. Ya. Bukan hanya dalam bahasa roh. Kalau orang kan langsung gitu kan. Itu boleh, silahkan, saya tidak anti bahasa roh. Ya, tapi saya tidak pernah berbahasa roh. Tapi saya juga tidak anti dengan bahasa roh. Bahkan ketika saya khotbah di Surabaya, di Bali, bahkan terakhir di Bekasi Depok ya. Katanya saya berbahasa roh, padahal saya belum pernah saya merasa saya berbahasa roh. Nah, itu tanda bahwasannya dia benar-benar berbahasa roh karena dia nggak sadar. Ya. Padahal saya juga nggak tahu gitu kan. Saya punya wakil terus ya, yang sebelumnya dia bilang udah bisa bahasa roh sekarang. Saya bilang, kapan saya bahasa roh? Lah tadi. Saya berpikir, saya nggak ngomong apa-apa. Ya, saya nggak ngomong apa-apa. Terus saya pelayanan ke daerah Pamulang. Ya, itu orang nggak bisa ngomong Cina. Ya, orang Sunda. Nggak bisa ngomong Jepang, karena orang Sunda. 3 bahasa dia bisa. Lagi penyembahan. Tiba-tiba dia berlutut, tangan 2 ke atas, terus dia ngomong pakai bahasa Cina. Ya kan? Ditepok. Bukannya diem. Beda bahasa, pindah bahasa ke Jepang. Ya kan? Ditepok lagi, beda bahasa ke Inggris. Ini orang Sunda. Les Bible-nya di mana? Bisa 3 bahasa Alkitab. Kenapa? Oh, enggak. Dia nggak bergaul sama dukun itu, enggak. Dia nggak bergaul sama dukun. Ya. Tapi kalau dijamah Roh Kudus, iya, gitu ya. Tapi tidak dengan sengaja dibahasakan. Maksud saya tuh saya mau katakan begitu. Bahasa roh tuh begitu. Karena saya nggak anti bahasa roh dan saya tidak terbiasa dengan bahasa roh. Tapi kalau orang bilang saya berbicara dalam bahasa roh, nah itu saya sendiri nggak sadar. Ya, nggak tahu apa yang saya omongin gitu ya. Nah, bukan juga dengan tepuk tangan. Kan banyak nih orang dikit-dikit tepuk tangan. Woi, tepuk tangan. Ya. Boleh nggak tepuk tangan? Boleh. Ya, press the wall. Press gitu kan. Boleh. Tapi bukan hanya sekedar tadi, bukan sekedar bahasa roh, bukan sekedar tepuk tangan. Dan banyak juga orang menari dan berteriak-teriak. Dengan gendang, kupuji dengan kecapi. Wow, 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 gitu kan. Saking senengnya gitu kan.
Tapi enggak gitu juga caranya. Ya. Boleh enggak? Ya boleh. Tapi bisa tahu nggak kalau itu penyembahan yang berkenan? Belum tentu. Ya, saking excitednya begitu, boleh-boleh aja. Tapi sudah mencontohkan penyembahan yang berkenan belum? Belum tentu. Terus ada orang yang menangis. Ya, menangis penuh emosi, begitu ya. Itu boleh-boleh aja. Namun yang sesungguhnya adalah roh kita yang menyembah Tuhan. Dalam keadaan apapun. Roh kita harus connect sama roh Tuhan. Jadi yang benar adalah menyembah dengan roh manusia kita. Roh manusia. Dan roh kita ini connect sama Tuhan. Nah kalau rohnya connect, maka yang tadinya bilang, bahasa roh ya. Dia nggak sadar. Karena dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia hanya mikirin fokus sama Tuhan. Terus kayak yang tadi, bahasa Cina, Jepang, Inggris, kadang dia orang Sunda. Ya, saha ya tak? Bisa begitu ya, gitu kan? Nah itu udah connect. Dia nggak tahu ya. Nah, terus kena sambaran Roh Kudus. Setiap orang yang ibadah itu kan nggak mungkin sama. Bisa jadi ada yang tertawa, ada yang bahagia, tiba-tiba ada yang menangis. Nah itu dijamah Roh Kudus karena roh kita connect. Ya, roh kita connect. Nggak dibuat-buat. Benar apa kata Ibu Angel? Tidak dibuat-buat. Ya, nggak semata-mata ngeliat ada orang yang nangis gitu. Kita gitu. Ujung nangis. Tuhan, Tuhan. Gitu. Nggak bisa, saudara. Nggak bakal bisa connect. Ya. Ada yang semata-mata itu bagus suaranya. Karena kita pengerja gitu. Kita ikut-ikutan bagus. Karena suaranya ketinggian gitu. Yang kita nggak nyampe kan jadi malu. Karena kita punya tolak ukur. Padahal dalam penyembahan itu kan nggak ada tolak ukurnya. Ya. Nggak ada tolak ukurnya. Jadi saudara harus tahu. Yang penting roh kita connect dengan roh Tuhan. Itu poin pertama dengan cara yang benar tadi ya. Nah, poin keduanya adalah menyembah dalam kebenaran. Ingat ya, di sini sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Demikian itu yang mana ya? Penyembah ya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam kebenaran ini berbeda dengan roh tadi. Kalau roh tadi kan datang dari diri kita sendiri. Kalau kebenaran itu berbeda. Menyembah dalam sikap yang benar dengan hormat, sopan dan penuh hikmat dalam suasana yang rohani. Ya. Dengan motivasi yang benar bukan untuk kita melainkan untuk Allah dan menyenangkannya dan memuliakannya. Nih kalau dalam suasana rohani nih. Terus pakaiannya kurang sopan misalkan. Bang, abang mau larang ya bang, pakaian-pakaian nggak sopan ke gereja. Enggak, saya nggak ngelarang, silahkan nih. Beneran, saya silahkan. Tetapi kondisinya nggak jadi khusyuk, saudara. Ya, iya harusnya yang di mimbar itu kan orang-orang kudus semua, nggak berpikiran seperti itu. Mereka masih manusia, saudara, bukan malaikat. Ya, bukan masih manusia. Ya, terus pakaiannya yang minim-minim. Saya nggak tahu itu orang mandi apa kan, kita nggak tahu. Ya kan? Angkat tangan menyembah Tuhan. Ya kalau yang begini mah udah bagus semua. Ya, pernah lihat ada yang pakai rok segini? Hah? Pernah. Memang pernah di gereja loh, di gereja. Hah? Enggak ya? Oh, belum ke gereja. Oh. Karena semenjak bertobat gerejanya di sini ya. Orang-orang alim itu mantan ustadz dan ustazah semua gitu ya. Nah, jadi ada yang kalau ke gereja itu minim-minim Mesya. Minim. Ya, bajunya juga minim. Ya. Bukan karena dia kurang bahan atau nggak punya uang buat beli, enggak. Memang stylenya begitu. Semakin dia ikut ke zaman now, maka dia semakin pede, percaya diri. Ya, semakin pede, percaya diri. Nah, itu mengganggu kehusukan.
dan suasana rohaninya jadi hilang. Ya, suasana rohani jadi hilang. Itu contoh doang. Masih banyak contoh-contoh lain yang membuat suasana rohani menjadi hilang. Ya, apa? Misalkan ya banyak cara lah untuk supaya kita nggak masuk ke dalam suasana rohani. Ya, misalkan bercanda. Lagi dengerin firman, bercanda. Kalau kita memuji Tuhan, lagi memuji Tuhan tadi, konsepnya kan saudara didengar Tuhan. Emang saudara tahu kalau Tuhan bercanda dengerinnya? Tuhan kan nggak pernah bercanda. Bikin manusia gitu, kita semua kupingnya di kanan kiri, tiba-tiba ada yang lahir kupingnya di sini gitu. Kan bercanda nih Tuhan gitu. Enggak kan? Iya kan? Jadi konsepnya saudara itu pas memuji Tuhan mendengarkan. Tentunya kalau Tuhan mendengarkan itu kan luar biasa. Nah, setelah saudara mendengarkan firman, konsepnya dibalik, saudara yang mendengarkan Tuhan. Jadi jangan bercanda. Harus khusyuk ya, dan harus hikmat, penuh dengan hikmat. Dengan motivasi yang benar, bukan untuk kita, melainkan untuk Allah dan menyenangkan Dia. Ketika kita motivasinya beda, maka dapatnya juga beda. Kita mau diberkati, punya rumah, punya mobil, ya, punya apapun yang kita inginkan. Tapi perintah Tuhannya nggak dijalanin. Motivasinya juga beda. Itu kan namanya bukan mengharapkan mujizat, itu namanya ngerampok, saudara. Ya, itu namanya ngerampok. Motivasi memberkati, misalnya memberikan persembahan atau perpuluhan. Tuhan, ini segini. Pokoknya balikin ya 100 kali lipat ya Tuhan. Amin. Udah membatasi Tuhan, saudara. Ya. Udah membatasi Tuhan. Contoh, kita naruh 1 juta. Kalau 100 kali lipat berarti 100 juta. Udah membatasi Tuhan itu. Padahal bisa jadi Tuhan mau kasihnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nah, kalau cuma 100 juta, kecil banget. Ya. Jadi tulus aja. Memang memberikan hanya untuk Tuhan, ya hak Tuhan kasih. Nggak usah bilang, Tuhan ini aku memberkati, berkati aku juga 100 kali lipat. Membatasin Tuhan tuh. Ya. Yang lain diberkati berlimpah, itu segitu-gitu aja. Dibatasi oleh imannya sendiri. Ya. Lagi pula, Tuhan itu nggak butuh dengan persembahan kita, perpuluhan kita, dan sebagainya. Kenapa? Bukankah semua itu dari Tuhan? Lah, saudara banyak uang dari mana? Kalau bukan Tuhan yang kasih berkatnya. Terus balik lagi ke Tuhan, terus minta lagi berkat. Dibatasin pula. Pokoknya 100 kali ganda ya Tuhan, diberkatin balik ke saya. Waduh. Batasin diri sendiri itu namanya. Dan itu pasti menyesal. Ya. Jadi kalau saya memberkati, itu tulus aja. Saya nggak pernah bilang 100 kali lipat atau apa, enggak. Pokoknya mengalir aja. Dan walaupun saya tidak hidup bermewah-mewah, tapi saya nggak pernah kekurangan, saudara. Beneran. Nggak pernah kekurangan. Kendaraan pakai mobil, bensin bisa kebeli tuh walaupun mahal. Ya sekarang naik. Makan, saudara. Mohon maaf nih, ya. Di Kelapa Gading ini makanan mahal, saudara. Saya nggak pernah kelaparan. Ya. Malah saya kadang sama istri bingung. Mau makan apa ya sekarang? Karena saking bosannya, saudara. Ya. Mau makan apa ya sekarang? Orang bingung mau makan karena nggak punya uang. Kalau saya bukan karena kebanyakan uang, tapi karena saya tuh bingung, ya. Semuanya udah kita coba gitu. Mau makan apa lagi ya? Dalam arti ya ini bosan karena memang ruang lingkupnya di situ-situ aja. Yang penting bisa beli kan. Walaupun nggak kebanyakan duit, tapi kan yang penting saya sanggup beli gitu ya. Hidupnya bersyukur. Nikmat lah, ya. Saya nggak minta terlalu banyak yang aneh-aneh. Yang penting kalau saya mau gitu, tiba-tiba ada. Ya. Mau apa? Ada. Mau apa? Ada. Saudara udah pasti bilang, mau rumah ada, mau mobil ada. Gitu ya. Enggak lah. Saya bersyukur aja. Ya.
Nah, cara yang ketiga adalah Yesus Kristus kiblat yang sejati. Yesus Kristus kiblat yang sejati. Tidak ada lagi kiblat. Tidak ada lagi kiblat yang lain. Tuhan Yesuslah kiblat kita. Karena Allah adalah roh, maka penyembahan kepadanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan tidak dibatasi menghadap arah kiblat tertentu saja. Dulu saya masih dibatasi oleh arah kiblat tertentu nih. Harus ke barat. Nah, sekarang saya tahu ya, Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Maka barat, timur, utara, selatan buat saya itu semua Tuhan ada di situ. Bahkan mau telentang, mau tengkurap gitu. Tuhan ada. Ya. Jadi nggak lagi dibatasi. Coba dulu saya begitu. Nggak bisa, saudara. Beneran nggak bisa. Saya baru tahu konsep Tuhan itu pas masuk di dalam ajaran kekristenan. Ya, contoh kecil. Saya nggak ada mendiskreditkan agama saya yang lama. Tapi contoh kecil saja. Saya terima Yesus Kristus, saya jadi bebas. Merdeka, saudara. Beneran merdeka. Tidak lagi terpenjara. Coba kalau dulu itu terpenjara. Harus mengarah ke satu arah penjuru. Satu bahasa. Yang itu aja. Ya. Bayangkan kalau dulu saya harus begitu. Saya kayak nggak mengenal Tuhan. Karena harusnya Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan itu tahu segala bahasa. Nah, kalau sekarang saya bebas. Ya. Bebas. Dengan gendang kupuji dengan kecapi. Wow, muter-muter nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Coba dulu. Ya, kalau misalkan begini, Allahu Akbar, wah, saya dirampok. Ngapain itu? Ajaran mana tuh? Ajaran mana itu? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Ya, ini saya nggak ada maksud mendiskreditkan agama saya yang lama. Enggak, ini hanya contoh saja. Bahwasannya saya sekarang sudah merdeka, saudara. Ini kesaksian saya pribadi. Boleh dong, namanya kesaksian. Ya. Merdeka. Ya. Mau pakai bahasa apaan juga merdeka. Babe aye yang di surga, ampunin aja ya. Banyak dosa. Orang berkawin ngomong begitu, berdoa. Kira-kira didengar Tuhan nggak? Didengar. Takutnya Tuhan jawab. Ya tong, gue ampunin lo, sini gue urapin. Plok, ya kan? Jadi, saya merasa merdeka, saudara. Ya. Nah, bahkan tidak dibatasi oleh yang namanya sebuah ajaran ya yang mengharuskan kita untuk pergi ke satu tempat. Bang, kan abang sekarang ada yang namanya tanah perjanjian. Ya memang. Lah kan orang Kristen wajib ke sana. Kata siapa? Saya tuh nggak merasa saya harus ke sana. Beneran. Saya nggak mengkultuskan tanah itu, enggak. Ya. Kalaupun saya ke sana, saya hanya mau menapak tilas ya lokasi-lokasi yang ada di dalam Alkitab dan perjalanan Tuhan Yesus semasa dia hidup. Udah itu aja. Nggak punya kesempatan ya nggak apa-apa juga. Ya, nggak harus wajib ke sana. Ya, jadi jangan pernah salah konsep nih saudara-saudara yang di rumah dan yang di sini nih. Ya. Pokoknya selama hidup, pokoknya minimal sekali aja wajib harus ke tanah suci. Wah, gimana caranya? Yang ada nanti jual sana, jual sini, ngorbanin sana, ngorbanin sini, dari harta yang nggak bagus gitu. Ya enggak. Ya, biasa aja. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang ibadah, lantas apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, haruskah menggunakan bahasa tertentu? Kapan waktunya? Bagaimana ritualnya? Nah, ini yang menarik. Kristen itu ibadahnya cuma sekali seminggu. Ya, di agama sebelah bilang kami dong sehari 5 kali yang wajib, belum yang sunnah. Saya mau katakan begini, yang wajib 5 kali, yang sunnah berapa kali? Kalau setiap sholat wajib ada sholat sunnah, berarti 10.
ya kan, yang wajib. Tapi rakaatnya banyak, ada 17 rakaat kali ya 2 kali 5 10. Ya, berarti 27 rakaat misalkan. Dan sebagainya. Banyak rakaat-rakaat yang lain misalkan. It's okay. Saya nggak mau membandingkan itu dengan kebanyakan umat Kristen pada umumnya bagaimana dia sholat atau beribadah. Enggak. Tapi yang harus saudara ketahui, orang Kristen itu beribadah setiap hari Minggu, itu bentuknya adalah seremoni, saudara. Itu bukan sebuah ibadah yang khusus. Tapi itu seremoni. Tempat berkumpulnya para anak-anak Tuhan bersuka cita memuliakan Tuhan. Ya, karena ibadah sejatinya orang Kristen itu, saudara, di mana? Ya? Di mana-mana. Dimanapun kalian berada, itulah ibadah kalian. Kapanpun waktunya, itulah ibadah kalian. Berarti, satu hari, 1 kali 24 jam. Nah, itulah ibadah kalian. Ya. Engkau berada di lingkungan masyarakat, yaitu ladang ibadahmu. Di kantor, ladang ibadahmu. Ya. Di mana lagi? Di kampus misalkan kita pelajar, yaitu ladang ibadahmu. Pokoknya keluar dari gereja ketika itu, itulah gereja sesungguhnya. Ya, bukan gereja yang kotak kecil begini, tapi gereja sesungguhnya adalah kehidupan kalian di luar sana. Itulah ibadah yang sejati umat Kristen. Jadi kalau mau dibilang banyak-banyakan, wah kita nggak terhitung, saudara. Setiap hembusan kita itu ibadah. Jadi kalau main banyak-banyakan, nggak terhitung kita. Kita masalahnya nggak pernah ngitung-ngitungin pahala karena kita udah selamat, saudara. Ya. Tapi selama ini Bang Fadil selalu berbuat baik. Saya berbuat baik bukan karena saya nggak yakin selamat. Tapi saya berbuat baik, itu bentuk rasa syukur saya karena saya telah diselamatkan. Ya. Nah, jadi nggak perlu harus fokus ke satu bahasa, nggak perlu tahu kapan waktunya, karena memang waktu ibadah orang Kristen itu setiap saat. Ya. Lalu bagaimana ritualnya? Nah, ini yang menarik. Ritual dipermasalahkan. Ya. Ritual dipermasalahkan. Bang, orang Kristen itu ritualnya beda-beda loh. Iya, emang beda-beda. Nggak ada yang sama. Gereja mainstream sama yang modern itu beda. Ya. Yang Katolik gitu ya. Protestan beda. Sekarang gini. Saya kasih kuncinya. Biar tahu itu gereja sesat atau nggak sesat. Bang Fadil udah mulai sesat nggak sesat. Ya, saya mau bilang apa? Mau saya bilang bidah, sama aja ujung-ujungnya. Ya kan? Oh, bahasa kerennya dalam dunia kekristenan tuh bidat ya. Ya, jadi yang bidat mana sama aja sih, sesat-sesat juga artinya. Gitu ya. Saya tahu kuncinya. Saya kasih tahu kuncinya. Pokoknya selama di gereja itu mengimani 5 poin ini, maka itu nggak sesat atau nggak bidat atau nggak bidah, ya bid'ah gitu nggak. Pertama, dia percaya kepada Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Yang kedua, dia percaya Tuhan mati, ya, yang menjadi manusia itu mati. Lalu dia percaya ada Tuhan yang mati, ya, yang Tuhan menjadi manusia mati lalu bangkit. Ya. Lalu yang poin keempat, ya, dia percaya Tuhan itu naik ke surga. Yang terakhir adalah Tuhan akan datang untuk kedua kali. Ada 5 poin ini, ada yang skip 1. Nah, itu baru bidat. Nah, cek gereja mana aja yang poinnya ini keskip. Ya, atau kehapus. Ya. Itu berarti ajarannya salah. Selama masih benar ini poinnya, udah saudara mau ritualnya kayak apa juga nggak apa-apa. Ya, yang lucu adalah bang, di Papua itu nggak ada metodis, bang. Adanya GBI, adanya GPDI, adanya Gemim. Jadi aku minggu ibadahnya di mana? Saya bilang begini, emang di GBI, emang di GPDI, emang di Gemim itu ya nggak ada Tuhan ya?
Emang Tuhan cuma ada di Metodis, saya bilang. Oh ya jelas ada. Ya udah, mau dimanapun kalian beribadah, silahkan, nggak masalah. Ya, jangan pernah berpikir hanya khusus di naungan ini aja. Nah kalau kita di suatu pekerjaan, kan dia juga lagi ada proyek kan, dari orang Bandung ke Jayapura. Nyari metode susah banget di sana, ya. Tapi bayang banyak GBI, ya, KEMIM dan sebagainya. Saya bilang, ya udah bergereja di situ. Jangan sampai karena beda sinode, lalu nggak mau ke gereja. Emang Tuhan cuma ada di sinode ini doang? Kan kagak, saudara. Jadi jangan sampai kita mengkotak-kotakan sesuatu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh, saudara. Pokoknya kita harus beribadah intim sama Tuhan. Dimanapun kita berada. Ya. Nah, yang paling penting adalah ritualnya. Ada yang bilang begini, Bang, tapi di sana saya nggak seret. Kenapa? Pokoknya saya diomelin waktu itu. Diomelin kenapa? Iya, saya bilang, Allah luar biasa. Allah sungguh ajaib. Saya dimarahin, Bang. Lah, emang kenapa? Gereja itu anti nama Allah. Tahu nggak? Ada nggak? Ada. Ada kan? Terus harusnya pakai apa? Ada yang Yahweh lah, ada yang Tuhan lah, ada yang apa, manggilnya begitu. Terus dia laporan sama saya bilang gini, terus kamu marah, dimarahin. Ya enggak bang, biasa aja. Terus kamu keluar, nggak diusir sih bang, cuman katanya nggak boleh pakai nama itu di sini. Cuman diperingatin gitu doang. Terus kamu pakai lagi namanya. Ya tetap aja, saya bilang aja, Allah besar, Allah ajaib gitu. Saya bilang, oh berani juga ya. Jadi gini saudara, ini kesalahan orang-orang yang mengaku dirinya itu paham betul kekristenan, tapi tidak mengerti. Saya nggak ngajarin para hamba-hamba Tuhan ya yang menyaksikan khotbah saya, enggak. Tapi saya mau kasih tahu, saudara. Saya mau kasih tahu, nggak penting itu sebuah nama. Wih, Bang Wadul berani banget. Iya enggak, karena Tuhan. Siapa yang tahu namanya? Nggak ada. Ya, pas di gunung Musa ketemu sama Tuhan. Musa diperintahkan untuk memberitakan kepada bangsa Mesir, bangsa Israel di Mesir. Musa nggak mau, Musa ngambek. Musa bilang, ini cara saya ya, kalau dibaca Alkitab lama. Musa bilang, Tuhan, kalau aku ditanya, siapa yang mengutus aku? Lalu apa yang harus saya jawab? Ya, aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku adalah aku loh. Tuhan ya adalah Tuhan. Siapa tahu namanya Tuhan? Ya. Kalaupun Tuhan itu bersalah, siapa yang berani menghukum Tuhan? Kan gitu. Ya. Jadi nggak usah ribut gara-gara nama. Musa masih ngambek. Pokoknya nggak mau. Aku harus tahu namanya biar kalau ditanya jawabnya enak. Terus Tuhan bilang, ya udah gini untuk mendamaikan Musa. Ya udah, kalau ditanya sebut saja yang mengutusmu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, ayo sepanjang itu, ayo coba ngomong. Nah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Engkau luar biasa. Sepanjang ibadah harus ngomong begitu gimana? Itu Tuhan sendiri loh yang perintahin. Tuhan nggak bilang namanya siapa, tapi sebut saja yang mengutusmu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terus sekarang, nih zaman now ini ribut. Yang atu pakai Yahweh, yang atu pakai Tuhan, yang atu pakai Allah. Hello. Itu semua buat saya berpikir keras, apakah saya masuk Kristen ini hanya melihat perdebatan ini gitu. Kan malu gitu ya. Malu loh. Jadi para hamba-hamba Tuhan, mohon maaf nih ya. Bukan saya menggurui, enggak. Tapi udahlah. Ke depan nggak ada lagi perbedaan begitu.
Siapa yang tahu nama Tuhan? Ya, kalaupun Tuhan punya salah, siapa yang berani menghukum Tuhan? Ya, simple aja kita berpikir. Ya, jangan suka membeda-bedakan orang, jangan suka membuat orang itu merasa bersalah. Ya. Oke, yang terakhir. Ya. Ketika kita beribadah, apa peluru kita untuk kita melaksanakan ibadah ini? Agar kita berkenan dan kita diterima oleh Tuhan. Ada 3 pelurunya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Nah, dari 3 definisi iman, pengharapan, dan kasih, kita dapat menyimpulkan bahwa kasih adalah yang terbesar karena beberapa alasan, saudara. Kan saya di awal tadi bilang, Tuhan itu nggak butuh penyembahannya, tapi butuh apa? Kasih dari kita. Karena sejatinya Tuhan disembah nggak disembah tetap Tuhan. Tapi yang namanya Tuhan butuh kasih dari kita. Ya. Karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Ya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa kasih adalah yang terbesar karena beberapa alasan. Yang pertama, kasih itu mengarahkan kita kepada Tuhan. Sedangkan iman dan pengharapan mengarahkan kepada kesempurnaan diri kita. Ya, karena iman dan pengharapan itu bisa dilihat sempurna atau enggak, tapi kasih itu ya tidak bisa terlihat. Contoh ya gini. Ada peribahasa yang mengatakan hati-hati bawa hati. Ya, hati-hati bawa hati. Hati nggak terlihat, tapi geraknya nampak sekali. Ya, hati kita nih nggak terlihat, tapi gerak hati itu nampak sekali. Orang kalau nggak suka sama orang tuh kelihatan banget. Orang kalau cinta sama orang tuh juga kelihatan banget. Ya, jadi nggak usah menyembunyikan kasih Anda, karena Anda tuh udah kelihatan dari gerak-gerik Anda. Ya, begitu ya. Nah, karena kasihlah, salah. Ya, ini poin yang 2. Maksud saya adalah kasih ya mengarahkan kepada Tuhan. Ya, iman memberikan kita kesempurnaan akal budi karena iman adalah kegiatan akal budi, dan pengharapan menyempurnakan keinginan kita karena harapan adalah kegiatan keinginan, saudara. Ya, akan kehidupan kekal di surga, atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir, namun iman dan pengharapan itu merupakan cara. Jadi kasih adalah harapan akhir. Ya. Nah, yang kedua, kasih mengarahkan iman dan pengharapan. Jadi kasih itu mengarahkan iman dan pengharapannya. Iman tanpa kasih kepada Tuhan akan berakhir dengan iman yang mati. Ya. Karena kasihlah yang menyebabkan seseorang dengan penuh sukacita untuk mau belajar tentang Tuhan dengan lebih lagi setiap hari. Kasih juga yang membuat kita dengan penuh kesediaan dan sukacita melayani sesama. Harapan tanpa kasih kepada Tuhan adalah sia-sia. Ya, harapan kan saudara mau minta sesuatu sama Tuhan tanpa kasih Tuhan, sia-sialah. Ya. Yang ketiga, kasih adalah abadi. Namun iman dan pengharapan akan lenyap. Ya, iman itu bisa lenyap, saudara. Iman itu bisa hilang. Harapan juga bisa hilang. Orang putus asa betul. Siapa tokoh Alkitab yang kehilangan harapan? Bapak segala nabi. Ya, siapa itu? Abraham. Kehilangan harapan tuh sama istrinya Sarah. Udah dijanjiin Tuhan, nggak bakal mungkin dah, udah nenek-nenek nggak mungkin punya anak. Budaknya akhirnya dikasih ke suaminya. Jadilah Ismail. Ya. Jadi harapan itu juga bisa hilang. Iman pun bisa hilang. Tapi kasih kita nggak bakal bisa hilang, saudara. Ya. Contoh, ketika kita sudah di surga, iman kita kan bersama dengan Tuhan di surga. Nah, udah bersama nih dengan Tuhan. Kira-kira bagaimana? Iman kita masih dibutuhkan lagi iman pada saat itu? Harapan kita mau bersama dengan Bapa di surga. Udah bersama Bapa nih di surga nih. Apa masih kita berharap lagi untuk yang lain gitu? Tapi kasih itu selama-lamanya. Walaupun masih di surga, walaupun sudah ada di surga, kita tetap mengasihi Tuhan selama-lamanya.
Tuhan Kau luar biasa, Tuhan Engkau begitu baik, Tuhan Kau begitu mulia, Engkau begitu sangat istimewa Tuhan. Terus begitu, karena kita mengasihi Tuhan. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada makan, nggak ada minum, Bang. Nggak ada. Ya, nggak ada makan, nggak ada minum. Nggak ada pesta pora, nggak ada kawin-mawin. Nggak ada. Kita fokus kepada Tuhan saja. Sampai kapan, Bang? Selama-lamanya. Nah, itulah yang saya bisa bagikan sore hari ini, saudara. Bapa di surga, Engkau melihat kami anak-anak-Mu, Tuhan, berdiam dan bersimpuh di hadirat-Mu, Tuhan. Satu keputusan kami untuk menyerahkan setiap permasalahan, perjalanan hidup, bahkan apa yang kami punya, kami serahkan semua di dalam penyertaan-Mu, Tuhan. Tolong Tuhan urapi kami anak-anak-Mu. Betapa kami membutuhkan hadirat-Mu dalam setiap perkara-perkara kami. Kami sangat membutuhkan-Mu, Tuhan. Tolong Tuhan, agar kami bisa merasakan kasih-Mu lebih lagi. Dan bukan hanya perasaan saja, tapi kami membutuhkan kenyataan kasih-Mu dari hari lepas hari. Untuk kami bisa hidup terpelihara. Bukan saja terpelihara, tapi juga berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk bisa merasakan dan mengerti juga mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun Engkau terus berkata-kata di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin.